Tak mungkin lagi ke masjid, orang udah bubar selesai. Namun orang ini masih disunahkan salat Idul Fitri, Idul Adha 2 rakaat di rumah tanpa khutbah. Gimana mau khutbah? Satu orang yang salat. Tapi tetap sah, pahala salat dapat, cuma pahala khutbah tak dapat. Nah, sama juga salat gerhana ini. Salat gerhana ini 2 rakaat tanpa rukuk ditambah pun sah seperti salat sunnah yang lain. Idul Fitri, Idul Adha sah juga salatnya walaupun tanpa takbir 7 kali, tanpa takbir 5 kali rakaat yang kedua, tetap sah. Jadi takbir sempurnanya ibadah, khutbah menyempurnakan salat khutbah, salat Idul Fitri berjamaah. Nah, jadi dengan 2 rakaat sudah sah tanpa khutbah, walaupun tanpa menambah rukuk sudah sah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tirjakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabi akhir adada ni'amillahi wa ibqari. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه بالدارين آمين. جماعة الصبور رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, senantiasa kita membutuhkan ujian dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Subuh ini atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kita Bulughul Maram. Baik jamaah sekalian, kita lanjutkan masih berhubungan dengan salat gerhana ya. Salat gerhana. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Abbas, Allah ridha kepada keduanya, yakni orang tua dengan anak sama-sama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata, Inna khasafat asy-syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa shalla. Nah, telah terjadi gerhana matahari di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau salat. Ya. Fa qama qiyaman tawilan nahwan min suratil Baqarati. Maka ia berdiri dalam salat tadi panjang, lama. Nah, itu seperti daripada membaca surah Al-Baqarah, lamanya. Jadi lama Nabi itu salat gerhana itu. Surah Al-Baqarah tahu berapa ayat? 281 ayat. Ya, hampir 300. 281 kan? Boleh Al-Baqarah berapa? 286. 281, 283. Kalau ayat mengenai puasa 183, ya, coba lihat nanti. Ini jelas surah Al-Baqarah itu yang paling panjang itu dah, ya 280 sekian. Nah, itu lamanya berdirinya Rasulullah SAW. Thumma raka'a ruku'an tawilan, kemudian ia ruku', ya, ruku'nya juga panjang. Ya, thumma rafa'a faqama qiyaman tawilan, kemudian berdiri lagi. Berdiri lagi. Berdiri dia cukup panjang, wa huwa dunal qiyamil awal, dan berdiri itu tidaklah sepanjang berdiri yang pertama. Nah, ya. Berarti di sini mohon maaf nih ya. Nabi berdiri membaca Al-Fatihah dan juga membaca surah. Sudah sujud belum? Belum. Berarti sudah 2 kali berdiri. Nah, thumma raka'a ruku'an tawilan, kemudian ia ruku' dengan ruku' yang panjang. Wa huwa duna ruku'il awal, ruku' Nabi panjang tapi tak sepanjang ruku' yang pertama.
thumma sajada, kemudian Nabi sujud. Ayo. Jadi caranya ini rakaat yang pertama nih. Nabi niat salat kusuf ya, gerhana. Kemudian beliau baca Al-Fatihah, baca surah sepanjang surah Al-Baqarah. Kemudian beliau rukuknya lama. Kemudian berdiri lagi membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surahnya tak sepanjang yang pertama tadi. Nah, kemudian beliau rukuk lagi. Nah, setelah rukuk salah tadi itu. Ya, saya ulangi ya. Faqama qiyamu tawilan nahwa min suratil Baqarah. Nabi salat. Nah, lamanya Nabi salat ini seperti membaca surah Al-Baqarah. Kemudian beliau rukuknya panjang. Ya, ruku'an tawilan, rukuknya panjang. Thumma rafa'a faqiyaman tawilan. Kemudian Nabi tegak lagi berdiri. Nah, tegaknya Nabi berdiri lagi berarti membaca Al-Fatihah. Kemudian baca lagi, baca surah wa huwa dunal qiyamil awal, dan surahnya tadi itu tak sepanjang berdiri yang pertama. Riwayat yang lain, lamanya Nabi berdiri yang kedua itu seperti membaca surah Ali Imran. Nah, paham? Berapa surah Imran? 200. Berarti 2 kali berdiri kira-kira berapa tuh? Sudah 400 ayat. Summa raka'a ruku'an tawilan, kemudian Nabi rukuk ya, wa huwa duna ruku'il awal, dan rukuknya tak sepanjang rukuk yang pertama. Summa sajada. Nah, kemudian Nabi sujud. Nah, ini ada satu rakaat yang pertama ya. Ya, sujud di sini berarti 2 kali sujud ya, seperti salat fardu biasa. Nah, jadi ciri khas salat gerhana ini rukuknya ditambah. Ya, rukuknya ditambah. Jadi rukuknya setiap rakaat 2 kali ya, sebagaimana sujudnya 2 kali. Kalau salat fardu kan sujud berapa kali? Setiap rakaat. Rukuk berapa kali? Sekali. Nah, ciri khas salat gerhana ini rukuknya ditambah sama dengan sujud. Rukuknya 2 kali, sujudnya 2 kali. Makanya satu rakaat 2 kali baca Al-Fatihah, 2 kali membaca surah. Nah, tadi itu berdiri yang pertama sebanyak surah Al-Baqarah, berdiri yang kedua sebanyak surah Ali Imran. Itu baru satu rakaat. Nah, thumma qama qiyaman tawilan, kemudian berdiri lagi. Masuk rakaat yang kedua. Wa huwa dunal qiyamil awal, dan berdirinya ini tidak sama rakaat sebelumnya. Kadarnya bagaimana? Hadis yang lain kadarnya seperti membaca surah An-Nisa. Berapa An-Nisa? Berapa ya? 186. An-Nisa itu panjang surahnya 186 ayat. Nah, thumma raka'a ruku'an tawilan, kemudian Nabi rukuk yang lama, wa huwa duna ruku'il awal, tapi tak sepanjang rukuk sebelumnya. Thumma rafa'a qiyaman tawilan, kemudian berdiri lagi yang kedua pada rakaat yang berdiri yang kedua pada rakaat yang kedua. Wa huwa dunal qiyamil awal, tapi berdirinya tadi tak sepanjang berdiri yang sebelumnya. Kadarnya hadis yang lain menyebutkan sepanjang surah Al-Maidah. Berapa surah Al-Maidah? 120 ayat. Nah, thumma raka'a ruku'an tawilan, kemudian Nabi rukuk yang panjang, wa huwa duna ruku'il awal, dan rukuknya tak sepanjang yang sebelumnya. Thumma rafa'a ra'sahu thumma sajada, itu Nabi angkat kemudian sujud. Nah, itulah salatnya 4 rakaat, 4 kali rukuk, 4 kali baca Al-Fatihah, 4 kali baca surah. Jadi kalau digabung berapa panjang tuh? Coba bayangkan ya Pak, Ibu. Ya, kita niat salat gerhana matahari, Allahu Akbar, baca iftitah, kemudian baca Al-Fatihah, kemudian baca surah
kemudian ruku, lama rukunya itu, kemudian i'tidal, baca lagi Al-Fatihah, kemudian baca surah Ali Imran, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian baru sujud. Ini rakaat yang pertama. Sujud 2 kali biasa. Ya, kemudian masuk rakaatnya ke 2, baca Al-Fatihah, baca surah An-Nisa, kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk, sujud yang kedua, berdiri lagi, masuk. Salah ya? Rukuknya 2 kali. Nah, jelas salat ni kalau dikerjakan. Rakaat yang kedua ya, rakaat yang kedua berdiri, baca Al-Fatihah, kemudian surah An-Nisa, kemudian ruku, i'tidal, baca lagi Al-Fatihah, kemudian baca surah Al-Maidah, kemudian baru sujud. Nah, kemudian duduk, sujud yang kedua, kemudian tahiyat akhir, selesai salam. Jadi disamakan ya, setiap rakaat sujudnya berapa? 2 kali. Nah, salat gerhana itu disamakan, sujudnya, rukuknya 2 kali. Berarti 2 rakaat 4 kali ruku, 4 kali sujud. Nah, berarti 4 kali baca Al-Fatihah, 4 kali membaca surah. Tsumman sarafa, kemudian Nabi beranjak dari tempat salat tadi. Wa qadin jalatis syamsu fa khataban nas, kemudian gerhana matahari selesai, hari menjadi cerah. Wa khataban nas, kemudian Nabi berkhutbah. Nah, ini hadis muttafaqun alaih, hadis Imam Bukhari dan Muslim, lafaznya diambil daripada Imam Bukhari. Ya, ini cara yang masyhur yang dilakukan oleh para jumhur ulama. Jadi 2 kali, setiap rakaat 2 kali ruku, kemudian 2 kali sujud. Ya. Nah, surahnya bagaimana? Kalau memang kita hafal surah ini, silakan. Karena memang dianjurkan surahnya panjang. Kenapa? Nabi membaca surah tersebut bersamaan dengan gerhananya selesai. Cukup lama itu. Ya, cukup lama. Nah, ini untuk yang habis Quran bolehlah. Nah, dulu saya surah gerhana, surahnya standar-standar aja lah. Ya, Sabisma Rabbikal A'la dengan latarkan itu rahasia. Setelah itu surah-surah yang lain saya pilih. Nah, kita bukan habis Quran, tapi yang habis Quran boleh pakai surah ini. Yang penting beritahu jamaah, ingat kita salat ini 4 surah kita pakai. Oh, jamaah harus tahu tu. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Tanya lagi, siap dah? Nah, kalau siap, boleh kita laksanakan. Karena disunahkan memang ya, bacanya panjang sampai berakhir gerhana. Nah, kemudian baru khutbah. Khutbah itu dilakukan Nabi, sudah suasananya sudah cerah sudah. Yuk, masuk cara yang kedua tadi yang dibacakan. Wa fi riwayatin Muslimin, riwayat Imam Muslim. Sallahina qashafatis syamsu 8 raka'atin fi 4 sajadatin. Nah, ini agak unik nih. Beliau salat ketika matahari terjadi gerhana itu, ya, gerhana, yakni 8 kali ruku, 4 kali sujud. Nah, ini lebih lama lagi nih. Ini gini, Bang. Nah, ini agak buat lagi nih. Ya. Ya. Contohnya gini ya. Kalau tadi berapa? Ya. Tadi kan 4 kali ruku, 4 kali sujud. Ini 8 kali ruku, 4 kali sujud. Masya Allah. 2 rakaat. Salahnya 2 rakaat, cuman penambahan rukunya lebih banyak. Ya. Ya, artinya ya, usalli sunatan khusyuk fi syamsi rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Aku salat gerhana matahari 2 rakaat sebagai imam lillahi ta'ala. Allahu akbar, baca iftitah. Kemudian baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah, kemudian baca surah. Setelah baca surah, rukuk. Kemudian i'tidal, baca lagi Al-Fatihah. Kemudian baca surah. Kemudian rukuk lagi. Kemudian i'tidal, baca lagi Al-Fatihah, baca lagi surah, kemudian rukuk lagi, kemudian i'tidal, baca lagi Al-Fatihah, baca lagi surah, kemudian rukuk.
kemudian i'tidal, baru sujud. Itu baru satu rakaat tuh. Berarti rakaat yang pertama 4 kali rukuk. Oh, ini lebih bingung lagi. Oh, ini diterapkan nih. Tak dapat saya bayangkan. Ya. Boleh jadi imam tu bisa lupa juga. Apalagi makmum. Nah, ya, rakaat keduanya sama seperti itu. Walahu an Jabir, dan juga riwayat Imam Jabir, salat 6 rakaatin. Nabi salat ya, yakni 6 kali rukuk bi arba'in sajadatin, 4 kali sujud. Sujud normal kan, 2 rakaat tetap 2 kali kan. Nah, kalau 1 rakaat 2 kali, 2 rakaat 4 kali. Nah, sekarang di sini rukuknya 6 kali. Nah, berarti kalau tadi rukuknya 4 kali, yang ini 3 kali, kena 2 rakaat 6 kali rukuknya. Ayo lihat lagi, sederhana. Allahu Akbar, baca iftitah, kemudian baca al-Fatihah, kemudian baca surah, kemudian baru rukuk, i'tidal, baca lagi al-Fatihah, baca lagi surah, kemudian rukuk, kemudian i'tidal, baca lagi al-Fatihah, kemudian baca surah, kemudian rukuk, kemudian i'tidal, baru sujud. Sujud, duduk, sujud, berdiri lagi. Masuk rakaat yang kedua sama tadi. Jadi setiap rakaat tadi 3 kali rukuk, 2 kali sujud. 4 rakaat berarti 6 kali rukuk, 4 kali sujud. Paham tak tu? Ini untuk diketahui, jangan dilakukan. Bingung lagi. Kita pakai yang pertama. Kalau betul jadi gerhana, kita pakai yang pertama. Cukup rukuknya 2 kali saja setiap rakaat, sebagaimana sujud 2 kali setiap rakaat. Ya. Wali Abi Daud an Abi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dari Ubay an Abi Daud dari Ubay bin Ka'ab meriwayatkan salla faraka'a 5 raka'atin. Ini berbeda lagi. Ya, ia salat 5 kali rukuk, wa sajada sajadatain, dan sujudnya 2 kali. Jadi setiap rakaat sujud tetap 2 kali kan, tapi ini rukuknya 5 kali. Wa fa'ala fi tsaniyati mithla dzalik, dilakukan rakaat kedua juga begitu. Ayo saya tambah gini ya. Berarti setiap rakaat 5 kali boleh 2 kali sujud ya. Niat salat gerhana, Allahu Akbar, baca iftitah, kemudian baca al-Fatihah, kemudian baca surah, barulah rukuk, kemudian i'tidal, baca lagi al-Fatihah, baca lagi surah, kemudian rukuk, i'tidal lagi, baca lagi al-Fatihah, kemudian baca surah, kemudian rukuk lagi, kemudian i'tidal, sambung lagi, baca lagi al-Fatihah, baca lagi surah, kemudian rukuk, kemudian i'tidal, baca lagi al-Fatihah, baca lagi surah, kemudian rukuk, kemudian i'tidal, langsung sujud. 1 rakaat 5 kali rukuk, 2 kali sujud. Kalau 2 rakaat berapa? 10 kali rukuk, 2 kali 4 kali sujud. Allahu Akbar. Tapi semuanya benar ya, semuanya dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, berarti kalau saya lihat begini, berarti banyak riwayat, berarti Nabi sering ketemu gerhana, 2 gerhana, gerhana matahari maupun gerhana bulan. Ya, apa kesimpulannya nih? Ya, kesimpulan siambisnya ya. Bahwasanya sunnah salatul kusuf fi raka'ataini. Jadi salat kusuf itu gerhana matahari itu 2 rakaat. Penjelasan cara yang pertama, 2 rakaat, 2 kali rukuk. Ya, 4 kali sujud. Saya ulangi. Cara yang pertama 2 rakaat salat, 4 kali rukuk, 4 kali sujud. Cara yang kedua 2 rakaat juga, tapi 4 kali rukuk, 4 kali 6 kali. 6 kali rukuk. Enggak, ini urutan nih. Ada urutan nih. Ya, 4 kali rukuk, 4 kali sujud. Cara yang
Yang ketiga 2 rakaat juga, tetapi dia 3 kali 3 kali rukuk, 2 kali sujud setiap rakaat. Paham ni? Salatu ruku'atin wa sajadatin. Jadi 3 kali rukuk, 2 kali sujud setiap rakaat. Cara yang terakhir ini adalah setiap rakaatnya 5 kali rukuk, 2 kali sujud. Jadi yang masyhur yang mana? Yang sering dipakai ulama yang pertama. Salatnya 2 rakaat, ya, 2 rakaat. Nah, tapi rukuknya setiap rakaat 2 kali sama dengan sujud 2 kali. Itu yang masyhur yang dipakai oleh para ulama. Dan ini lebih selamat dan tidak membingungkan. Kalau yang pakai rukuk yang banyak, dikhawatirkan kita bingung. Jangankan makmum, imam pun bisa bingung juga. Nah, kemudian dianjurkan khutbah, ya. Khutbah itu setelah salat. Nah, dalam khutbah itu sama dengan khutbah Jumat, ada pujian, salat dan sebagainya, dan dianjurkan memperbanyak doa kepada Allah SWT, dan dianjurkan banyak sedekah. Ya, anjurannya banyak sedekah. Dan Imam Syafi'i, mohon maaf nih, Imam Syafi'i dibilang yastahibu khutbatani ba'da salat. Jadi khutbahnya disunahkan setelah salat. Imam yang lain bagaimana? Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad, dia bilang tidak ada khutbah. Jadi salat gerhana 3 mazhab itu, yaitu Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, tidak ada khutbah setelah salat gerhana. Yang ada khutbah cuma kita dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ya, saya kira cukup jemaah sekalian. Sudah bisa dipahami. Terus selanjutnya kita akan mudzakarah, silakan. Salat gerhana ini, terjadinya salat gerhana ini asbabun nuzulnya. Sebab dari sebab salat gerhana ini dilaksanakan. Lalu yang kedua, bagi kita yang mengerjakan salat gerhana ini, apa fadilahnya buat kita? Karena ini kan salat jarang kita kerjakan. Mohon petunjuknya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dahulu, bahwasanya terjadinya gerhana ini bertepatan dengan wafatnya, yang meninggalnya anak Nabi Muhammad SAW yang bernama Ibrahim. Ya, Nabi Muhammad itu anaknya laki-laki ada 3. Ya, Qasim, yang kedua Abdullah, yang ketiga Ibrahim. Nah, Qasim dengan Abdullah ini namanya ada 3, orangnya satu. Ya, namanya Abdullah, kadang dipanggil Tayyib, kadang dipanggil Tahir, Mutahhar, kadang Tahir. Ya, ini gelar dia, tapi orangnya satu, namanya Abdullah. 2 anak Nabi ini, Qasim dengan Abdullah ini dapat dari Khadijah. Dengan Khadijah ini 6, walaupun janda anaknya banyak. Nah, kan 40 tahun Khadijah dikawinin Nabi. Nabi dah 5, tapi dapat anak 6. Nah, Qasim, Abdullah, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum, Fatimah Az-Zahra. Dapat 6 ya. Nah, yang Ibrahim ini dari istri yang lain bernama Maria Al-Qibti. Qibti itu orang Mesir. Nah, hadiah daripada Raja Mesir diberikan kepada sahabat. Tak kala sahabat membawa surat dari Nabi untuk mengajak Islam, nah diberikanlah 2 orang ini. Nah, satu yang perempuan itu dikawini oleh sahabat yang bawa surat, nah satunya diberikan kepada Nabi SAW dan dikawin Nabi, namanya Maria Al-Qibti, dapat anak bernama Ibrahim. Ibrahim ini meninggal bertepatan dengan gerhana matahari. Makanya orang-orang Arab jahiliyah mengatakan in kasfati syamsu li mauti Ibrahim, terjadi gerhana ini kerana wafatnya Ibrahim. Itu kan anggapan muncul macam-macam. Alhamdulillah Nabi membersihkan anggapan tersebut. Inna syamsa wal qamara ayatin min ayatillah. Matahari, bulan ini kata Nabi itu tanda-tanda daripada kebesaran Allah. La yankasifani li mauti ahadin, bukan kerana mati seseorang,
terjadi gerhana, kata Nabi. Bukan mati seseorang, wala li hayati, dan bukan hidupnya seseorang. Apabila kau melihatnya, kata Nabi, maka salatlah. Berarti menunjukkan salat itu memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu kisah asalnya. Nah, ya. Makanya kita ni tauhid bersih. Ya, kalau tidak ada Nabi, mungkin juga orang-orang mau syirik semuanya. Ya, tapi Nabi membersihkan. Maka ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Kembali kepada la ilaha illallah. Itu tauhid murni dia, sana dia. Nah. Kemudian yang kedua tadi apa tu? Fadilahnya dia sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah, sunnahnya kuat seperti Idul Fitri, salat Idul Adha, sama tu. Kekuatan hukumnya sunnah muakkadah, sunnahnya kuat. Apa fadilahnya? Yang jelas fadilahnya pahala dapat. Yang keduanya mudah-mudahan iman bertambah karena melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Macam ayat waqtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Bila malam dengan siang, matahari, bulan dan sebagainya, itu tanda-tanda bagi orang yang punya akal. Ujung-ujungnya alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang itu pasti ingat Allah, maksudnya berdiri duduk dan sebagainya. Maka ujung-ujungnya zikir. Ya. Mau tahu kebesaran Allah itu melalui zikir. Kalau tak ada zikir, tak tahu Allah itu besar. Itu. Ya, maka untung kita dengan berzikir ini akan terasa kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Ya, kalau Idul Fitri, Idul Adha disebut begitu. Tapi kalau di sini tidak disebutkan. Bisa saja dikiaskan. Boleh dikiaskan karena sunnah kita jalan dari arah yang satu pulangnya arah yang lain. Ya, disunnahkan seperti itu. Supaya apa? Supaya ini kita pergi ke masjid dari rumah jalan yang berbeda. Ini bumi menyaksikan. Yauma idzin tuhaditsu akhbara. Nanti bumi ini akan bercerita kepada Allah di hari kiamat. Ya Allah, si fulan pernah lewat di sini menuju ke masjid. Makanya sunnah juga, salah sunnah itu pindah. Ya, salah sunnah itu kan pindah. Sunnah kan? Allahu Akbar. Kemudian 2 rakaat pindah lagi. Kenapa pindah? Ini bumi akan menyaksikan bahwasanya kita pernah sujud di sini, pernah jalan di sini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hati-hati orang yang lalai. Kalau dia berjalan di atas muka bumi, bumi ini bersumpah. Apalagi tertawa lalai kepada Allah. Tadhhak fi zahri wa tabki fi batni. Silakan kau ketawa di punggung aku, kata bumi. Nanti kau menangis dalam perut aku, kata bumi. Itu sumpahnya bumi itu pada orang-orang yang lalai. Ya wa iyyabillah. Balik. Sudah. Sholat gerhana ini langka, jarang sekali. Ya. Tapi saya perhatikan banyak masjid yang tidak melaksanakan dan jemaahnya kurang. Apa sebabnya Pak Ustaz? Apa karena ini memang halanya kurang atau apa? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Yang sangat jarang dilakukan. Masih mendingan Idul Fitri setahun sekali. Ini belum tentu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya, yang kedua, orang itu banyak tidak mengetahui cara pelaksanaannya. Yang belajar jadi bingung. Ya kan? Apalagi yang tak belajar. Betul-betul simak atau maksud hadis itu. Maka itu pun banyak pilihan. Cari yang paling mudah tadi udah. Ambil ciri khas gerhana, udah tambah rukuk sekali je lah. Jadi sebenarnya kan 2 kali rukuk, sujud kan sama setiap rakaat. Kau tambah-tambah lagi, rukuk 3 kali, 4 kali, 5 kali, bingung lagi. Nah, jadi karena jarang dilakukan. Yang keduanya, cara pelaksanaannya tidak semua orang tahu. Nah, yang ketiganya itu, mohon maaf, yang ketiga ini, masjid banyak tidak siap ingin menyiapkan pelaksanaan salat tadi itu perlu perencanaan matang. Informasinya pun harus didapat lagi dari pemerintah. Kapan terjadi gerhana, jam berapa terjadinya, puncak gerhananya sejak jam sekian sampai jam sekian.
Makanya dihimbau tadi itu dari kantor Departemen Agama, itu pun kadang-kadang masjid dipilih-pilih. Nah, saya masih ingat dulu gerhana matahari itu. Di mana yang salah? Saya di Al-Asraq. Al-Asraq itu saya tanya, baru seumur hidup sekali itu dah nggak ada gerhana itu. Saya pun saya bilang, baru inilah saya khutbah gerhana itu. Ya, sebelum tak pernah saya khutbah salah gerhana, beritulah. Nah, jadi kendalanya itu tadi. Yang jelas, ada anjuran dari Nabi. Paling tidak kalau kita kuat iman, peduli, silakan laksanakan. Fadilahnya besar. Ya. Menurut 3 imam itu Ya. Tidak ada khutbah. Baca khutbah. Ada imam seperti ini. Tetapi misalnya kasusnya seperti ini, Ustaz. Misalnya kita ngadakan di masjid atau di rumah begitu, tapi yang melaksanakan ini hanya 1 atau 2 orang begitu. Nah, jadi kan lucu kalau mau pakai khutbah gitu, ini berdengar hanya 2 orang gitu. Jadi boleh tidak sholatnya? Artinya kita tidak ikut Imam Syafi'i, padahal kita pernah Imam Syafi'i, boleh tidak? Waalaikumsalam. Idul Fitri, Idul Adha, salat sunnahnya sama dengan salat gerhana. Idul Fitri, Idul Adha itu boleh dilakukan 2 rakaat tanpa khutbah, sudah sah. Ya, sudah sah. Dan tidak berjamaah, sah juga. Sering saya sampaikan. Malam dia takbiran, sampailah subuh, salat subuh. Sampai salat subuh selesai, ngantuk pula. Dia pun tidur. Rencana salat Idul Fitri, bangun jam 9. Gimana? Nah, tak mungkin lagi ke masjid, orang udah bubar selesai. Namun orang ini masih disunahkan salat Idul Fitri, Idul Adha, 2 rakaat di rumah tanpa khutbah. Gimana mau khutbah? 1 orang yang salat. Tapi tetap sah, pahala salat dapat, cuma pahala khutbah tak dapat. Nah, sama juga salat gerhana ini. Salat gerhana ini 2 rakaat tanpa rukuk ditambah pun sah, seperti salat sunnah yang lain. Idul Fitri, Idul Adha sah juga salatnya, walaupun tanpa takbir 7 kali, tanpa takbir 5 kali rakaat yang kedua, tetap sah. Jadi takbir sempurnanya ibadah, khutbah menyempurnakan salat khutbah, salat Idul Fitri berjamaah. Nah, jadi dengan 2 rakaat sudah sah tanpa khutbah, walaupun tanpa menambah rukuk sudah sah. Jadi sama nih ya, Idul Adha itu kan ciri khasnya kan takbir, ya kan? Allahu Akbar, baca iftitah, kemudian takbir berapa kali? 7 kali, kemudian baru Al-Fatihah baca surah. Rakaat kedua juga gitu, kemudian takbir berapa kali? 5 kali, baru baca Al-Fatihah. Nah sekarang saat Idul Fitri, Idul Adha tanpa takbir sah, ya, tanpa takbir sah. Biasa tak imam lupa takbir? Ya? Imam lupa takbir biasanya? Biasa. Imam yang tak paham, ya, begitu dia rakaat yang kedua, Allahu Akbar, masalah kedua, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, lupa takbir. Makmum bilang subhanallah, dibatalkannya Al-Fatihah. Ngejar tak? Makruh. Tinggalkan takbir, terus saja baca Al-Fatihah. Kenapa? Takbir hukumnya Al-Fatihah. Bagaimana mungkin batalkan yang wajib, ambil sunnah? Makruh hukum. Nah, jadi takbir sudah lewat, biarlah lewat. Yang lalu biarlah berlalu. Teruskan rukun, kerjakan, selesai. Nah, gitu ya. Jadi mau paham gitu. Jadi itu sunnah, penyempurna saya. Kalau ditinggalkan tidak pengaruh, salat tetap sah. Nah, jadi yang kepengen biasanya gerhana bulan kan tengah malam tuh, terjadinya jam 2 malam kan gitu kan, kadang jam 3 malam. Gimana? Di rumah lah salat gerhana bulan. Boleh nih? Boleh, surah pakai yang pendek, Al-Kafirun dengan Qul Huwallahu Ahad. Itu kemampuan gimana? Tidak masalah.
subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad